Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Arema Syahputra dari kelas transportasi B. Saya akan menjelaskan tentang proses peramalan. Di bab proses peramalan ini akan ada materi-materi, bentuk pola data, metode peramalan, kesalahan peramalan, dan ukuran akurasi peramalan. Langsung saja ke bentuk pola data. Ya, di bentuk ada macam-macam ya. Ada yang pertama itu ada pola siklis. Pola siklis memiliki karakter dari pergerakan seperti gelombang yang lebih panjang daripada 1 tahun dan tahun belum tentu berulang pada interval waktu yang sama. Berbeda dengan karakteristik pada pola musiman yang dimana terjadi pengulangan pola secara konsisten berulang-ulang. Antar waktu kejadian secara periodik adalah bentuk pola siklis. Komponen siklis sangat bermanfaat untuk peramalan data dalam jangka menengah. Bentuk pola siklis dapat dilihat pada berikut. Nah, ini adalah gambar dari pola siklis dari diagram ya. Oke, lanjut. Di sini ada musiman, yaitu terjadi jika data setiap periode yang membentuk pola yang sama atau berulang secara periodik yang bergerak secara bebas. Pola ini memiliki karakter yang dimana puncak dan lembah berulang dalam periode yang konsisten. Sebagai contoh, pada suatu negara mengalami pergantian cuaca sebanyak 4 kali, yaitu musim semi atau spring, musim panas, summer, musim gugur, fall, dan musim 13 dingin, winter. Dan pada gambar ini menjelaskan tentang pada musim panas merupakan nilai tertinggi dari musim-musim lainnya dalam interval waktu tahunan. Nah, ini adalah contoh diagram dari pola musiman. Data stasioner. Pada pola data stasioner atau pola data horizontal merupakan fluktuasi data yang relatif konstan walaupun ada kenaikan atau penurunan, namun jika di rata-rata masih dalam titik rata-rata tersebut. Sedangkan menurut Makridakis, pola data stasioner terjadi jika data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Penjualan produk yang tidak meningkat dan menurun selama waktu yang tertentu termasuk dalam jenis pola ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data stasioner merupakan pergerakan data yang tidak jauh dari rata-rata data itu sendiri. Bisa kita lihat, ini adalah diagram dari pola data stasioner. Terlihat di sini tidak ada yang terlalu menurun atau menaik. Hampir semuanya rata-rata ya. Rata-rata pada posisi yang tidak jauh berbeda. Kemudian lanjut, ada data trend. Pola data trend merupakan komponen data deret waktu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang selama waktu yang akan diamati. Pada pola data trend terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Pola data trend menunjukkan pergerakan data yang cenderung meningkat dan menurun dalam waktu yang lama, sehingga pola data trend merupakan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam waktu yang lama. Dan ini bisa kita lihat pola data dari trend ini ya, dari tahun 72, 73, 74 terlihat
sini ya bisa penurunan atau kenaikan. Dan kita beralih ke 2.1.2 yaitu metode peramalan. Yang pertama itu adalah peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif biasanya tidak menggunakan perhitungan matematis atau perhitungan secara statistik. Peramalan kualitatif umumnya bersifat objektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan seseorang. Metode kualitatif mempunyai sifat tidak memerlukan data kuantitatif. Objektivitas peramalan sangat besar pengaruhnya pada peramalan, lalu baik untuk peramalan untuk jangka panjang. Nah, pada metode peramalan kualitatif ini terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama itu ada juri opini eksekutif. Pendekatan ini merupakan pendekatan peramalan yang paling banyak digunakan di kalangan bisnis. Pendekatan ini mendasarkan pada pendapat dari sekelompok kecil eksekutif tingkat atas, misalnya manajer, dari bagian pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik, yang secara bersama-sama mendiskusikan dan memutuskan ramalan suatu variabel pada periode yang akan datang. Lalu yang B ada survei pasar. Metode ini menggunakan prinsip data masukan yang diperoleh dari konsumen atau potensial terhadap rencana pembeliannya pada periode yang diamati. Survei dapat dilakukan dengan kuesioner, telepon, atau wawancara langsung. Lalu yang C ada gabungan tenaga penjualan. Metode ini juga banyak digunakan karena tenaga penjualan merupakan sumber informasi yang baik mengenai permintaan konsumen. Setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya yang kemudian digabungkan pada tingkat provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat nasional untuk mencapai peramalan yang menyeluruh. Yang D, metode pengujian pasar. Metode pengujian pasar merupakan metode peramalan berdasarkan hasil-hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh tenaga pemasar produk. Metode ini akan mencari informasi dari pelanggan potensial yang berkaitan dengan rencana pembelian mereka di masa yang akan datang. Lalu yang E ada metode analogi historis. Metode ini merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya peramalan untuk pengembangan pasar televisi hitam putih atau televisi yang berwarna. Analogi histori cenderung baik digunakan untuk pergantian produk di pasar dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar itu. Yang F, dugaan manajemen. Dugaan manajemen merupakan metode peramalan di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap institusi dari suatu atau kelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Teknik ini akan dipergunakan dalam situasi di mana tidak ada alternatif lain dari model peramalan yang dapat ditetapkan. Metode ini memiliki banyak keterbatasan sehingga perlu dikombinasikan dengan metode peramalan yang lain.
Ramalan kuantitatif. Metode ini yang didasarkan atas data kuantitatif masa lalu. Dengan kata lain, metode peramalan ini memprediksi masa yang akan datang dengan jalan mengeksploitasi pada nilai variabel pada masa lalu. Hasil yang dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan pada peramalan. Metode yang baik akan memberikan hasil peramalan yang baik pula, artinya memberikan penyimpanan atau error yang terkecil. Penggunaan metode kuantitatif membutuhkan data kondisi masa lalu. Data tersebut merupakan data kuantitatif atau data yang dikuantifikasi, diasumsikan pada pola masa lalu akan berlanjut pada masa yang akan datang. Pada metode kuantitatif ini ada macam-macamnya juga. Ada metode deret berskala atau time series. Dengan analisis deret waktu dapat ditunjukkan bagaimana permintaan terhadap suatu produk tertentu bervariasi terhadap waktu. Lalu ada metode dekomposisi. Metode ini merupakan pendekatan peramalan yang tertua dan merupakan yang menghasilkan bahwa data yang ada paling sedikit berbentuk dari 3 komponen, yaitu pengaruh musiman, seasonality, lalu trend, lalu randomness, kelacakan. Lalu ada metode kasual. Metode ini mengasumsikan adanya hubungan sebab akibat antara output dan input dari suatu sistem atau antara satu dari beberapa variabel bebas independen. Kemudian 2.13 kesalahan peramalan. Peramalan terlalu salah atau tidak tepat. Oleh karenanya, selalu terdiri dari nilai yang diharapkan sekaligus pengukuran kesalahan peramalan. Kesalahan peramalan atau ketidakpastian permintaan harusnya digunakan sebagai input utama dalam keseluruhan keputusan rantai pasok. Perkiraan mengenai ketidakpastian permintaan seringkali dilupakan dalam melakukan peramalan, sehingga menghasilkan estimasi yang sangat luas di antara tahap-tahap dalam rantai pasok. Lalu ukuran kesalahan peramalan merupakan, kita lanjut ke ini ya, 2.14, ukuran akurasi peramalan. Ukuran kesalahan peramalan itu selisih antara hasil peramalan dengan nilai sebenarnya dari sebuah penjualan. Terdapat beberapa macam metode peramalan yang masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode yang tepat dapat dilakukan dengan mengamati besar selisih nilai aktual dengan pengamat dengan hasil peramalannya tersebut. Ya, ini adalah metodenya. Itu ada rata-rata deviasi mutlak, mean absolute deviation atau MET, merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan faktanya. Secara sistematis, MAT dirumuskan sebagai berikut. Sigma T dikurangi FT bagi N. T permintaan aktual pada periode T. FT peramalan permintaan forecast pada periode T. Dan N jumlah periode peramalan yang terlibat. Lalu yang kedua itu ada rata-rata kuadrat kesalahan atau mean square error. MSA dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan baginya dengan jumlah periode peramalan.
Pendekatan ini menghasilkan kesalahan yang moderat, lebih disukai oleh suatu peramalan yang menghasilkan kesalahan yang sangat besar. Secara sistematis, MSE dirumuskan sebagai berikut. MSE sigma AT min FT pangkat 2 dibagi N, di mana AT permintaan aktual pada periode T, FT peramalan permintaan forecast pada periode T, dan N jumlah periode peramalan yang terlibat. Ada rata-rata kesalahan peramalan mean forecast error MFE. MFE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara sistematis, MFE dinyatakan sebagai berikut. FE sama dengan sigma T min FT dibagi N, di mana AT permintaan aktual pada periode T, FT peramalan permintaan forecast pada periode T, dan N jumlah periode peramalan yang terlibat. Penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.